Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-mu'allif rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu kad at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk bertajrid atau beribadah sementara Allah masih menempatkan engkau di dalam asbab sibuk duniawi merupakan syahwat kelalaian yang tersamar, yang halus. Wa iradatukat asbaba ma'iqamatillah, dan keinginanmu kepada asbab sibuk duniawi pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid, ya, fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah, merupakan suatu kejatuhan dari cita-cita yang tinggi, dari himmah yang tinggi. Penjelasannya adalah apa itu asbab dan apa itu tajrid. Jadi makom asbab ada makom tajrid. Makom asbabnya adalah makom yang mengandalkan sebab-sebab internal di dalam dirinya maupun eksternal di dirinya, baik yang berupa material maupun imaterial. Seorang hamba tidak bersandar hatinya kepada sebab, namun bersandar kepada Allah, adalah bahwa dalam mengambil sebab yang bermanfaat, seorang hamba wajib bertawakal hatinya kepada Allah saja dan tertuntut mengharap dan memohon pertolongan kepada Allah demi tercapainya apa yang ia maksud, apa yang ia tuju. Hatinya tidak condong kepada sebab tersebut sehingga tidak bersandar kepadanya dan tidak merasa tenang dengannya. Ya, bahwa alasan wajibnya seorang hamba bertawakal kepada Allah saja dan tidak boleh bertawakal kepada sebab adalah karena Allah lah satu-satunya sang penyebab, musabbibul asbab, ya, yang berpengaruh pada suatu sebab. Maka mustahil suatu sebab berpengaruh dan berbuah sebagaimana yang diharapkan jika tanpa Allah kehendaki sebab tersebut berpengaruh. Dialah satu-satunya sang pentakdir, sebab itu berpengaruh dan bukan makhluk yang pada asalnya tidak berdaya apa-apa. Oleh karena itu wajib hati kita bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah saja dan bukan justru kepada sebab. Karena sikap yang benar bagi seorang hamba dalam mengambil sebab adalah satu, ia wajib berusaha dengan mengambil sebab yang benar. Bahkan ia tertuntut untuk mengambil sebab yang paling bermanfaat secara maksimal. Yang kedua, sembari hati bertawakal kepada Allah saja dalam urusan keberhasilan usahanya. Ya. Tandanya, indikasi seseorang bersandar hatinya kepada selain Allah atau kepada sebab adalah satu, saat sukses. Ketika seseorang telah berusaha mengambil sebab yang terbaik diiringi dengan usaha secara maksimal ditambah pengalaman yang panjang dan jam terbang yang tinggi dalam mengambil sebab tersebut, lalu ia merasa yakin dirinya bisa berhasil mencapai tujuannya dengan sebab yang istimewa tersebut. Dan ketika berhasil mencapai tujuannya, dirinya begitu membangga-banggakan, menyombongkan dirinya dan mengandalkan kehebatannya dalam mengambil usaha tersebut, maka berarti pada dirinya ada indikasi bahwa hatinya bersandar pada sebab tersebut. Yang kedua, saat gagal. Adapun jika orang disebut di atas merasa kecewa berat, stres, shock ketika ternyata sebab yang istimewa itu tidak berpengaruh apa-apa, ia pun gagal mencapai tujuannya, ia sama sekali tidak menyangka akan menemui kegagalan itu sehingga ia tidak siap menghadapi kenyataan itu, berarti pada dirinya ada indikasi bahwa hatinya bersandar pada sebab tersebut. Yang ketiga yaitu bahwa hatinya hati secara berbuat secara maksimal, lalu ia pun dihadapi kegagalan itu dengan bersabar karena ia sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, Tugasnya adalah menghamba kepada Allah, baik di saat senang dengan bersyukur maupun di saat sedih atau gagal dengan bersabar.
Ia juga ridho kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan sang pengatur dirinya. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik baginya. Maka orang yang seperti ini sikapnya ketika menghadapi kegagalan adalah terdorong untuk senantiasa bersemangat dalam mengambil sebab baru sebagai bentuk penghambaan kepada Allah yang baru guna mencari solusi yang paling diridhoi oleh Allah dan yang paling bermanfaat bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian juga jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang tidak memenuhi kriteria pada hukum sebab kedua ini, maka dihukumi pelakunya telah melakukan syirik kecil yang khafi, yang samar, ya, minasyahwatil khafiyah. Karena walaupun ia masih meyakini usahanya tersebut sekedar sebagai sebab dan sang pentakdir berpengaruhnya, sebuah sebab adalah Allah semata. Allah musabbibul asbab, namun hatinya bersandar kepada sebab sehingga melemahkan tawakalnya kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam pasal ini Syekh Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khasanah tasawuf Islam yang harus dipahami terlebih dahulu agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar. Istilah-istilah itu adalah: satu, tajrid; kedua, asbab; yang ketiga, syahwat; yang keempat, nafsu; yang kelima adalah himmah. Satu, tajrid secara bahasa memiliki arti pemurnian. Secara maknawi adalah pemurnian jiwa dari segala yang mengotori kemurnian jiwanya. Yang kedua, asbab, sebab-sebab. Secara bahasa memiliki arti sebab akibat. Secara maknawi adalah ujian untuk jiwa atau nafsun yang sedang Allah tempatkan dalam kehidupan dunia dengan hukum sebab akibat. Yang ketiga adalah syahwat. Secara bahasa memiliki arti lupa atau lalai. Secara maknawi merupakan keinginan besar kepada kesenangan duniawi atau material, seperti rakus pada harta, tamak pada kedudukan, gila pada perzinaan, seksualitas, sehingga lalai kepada Allah. Yang keempat adalah nafsu, adalah keinginan besar pada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Yang kelima adalah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah dan bertemu Allah, liqa'a rabbih. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Apabila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid misalnya dengan beruzlah, maka ia dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seorang dalam tajrid namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inhitatun anil himmatil aliyah. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bentuk proses menuju Allah, bersuluk proses menuju Allah, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid, kapan harus bertajrid, yaitu memurnikan diri dari keinginan duniawi, dan kapan seorang harus terjun dalam dunia asbab, ya, tanggung jawab duniawi. Semua kehendak seorang pencari Tuhan saling haruslah sesuai atau adanya sinkronisasi dengan kehendak Allah, ya, mensinkronkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan: satu, berpikir tentang ayat-ayat Allah; kedua, beribadah dengan khusyuk dan khudhu; dan yang ketiga, dan harus mengetahui bahwa akhir tujuan hidup itu hanya untuk beribadah. Liya'budun, hanya beribadah kepada Allah saja sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.
kadangkala setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepotkan atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau mencari nafkah, lalu berkeinginan lepas dari kerja, berkeinginan lepas dari kasar usaha, dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi minasyahwatil khafiyah, dan inilah salah sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, apalagi kalau majikannya itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha, harus berikhtiar apabila terasa ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak, tidak rakus terhadap milik orang lain, tidak merampok hak milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka-sangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, ketika terjadi berkurangnya harta, karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk ke dalam barisan para wali Allah dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia atau berusaha agar jauh dan tidak mungkin, tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya kepada guruku bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam posisimu, dalam makommu, dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Oleh karena itu, jadilah manusia yang seimbang, bekerja saat di dunia dengan rajin dan profesional, dan tetap ingat Allah kapanpun, dimanapun Anda berada, sehingga seimbang hidupnya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikianlah tafakum bihada, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.